Belum Mbak Sony, bentar. Ya. Action. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya nih? Baik-baik saja ya? Alhamdulillah baik ya, semangat. Ya, makin semangat nih, semuanya kelihatan nih, Pak Abang juga makin semangat saja. Oke, hari ini kita akan bekerja cukup panjang dan cukup melelahkan pasti. Tetapi tentu mudah-mudahan ini hasilnya akan lebih bagus ya. Karena itu saya minta ke petugas piket yang sudah ditunjuk ya untuk memulai acara agar waktunya menjadi efisien. Silakan, siapa yang sudah ditunjuk tadi, Pak Surya apa Pak Abang ya? Yang ditunjuk Pak Surya ya. Silakan Pak Surya untuk dibuka dulu ya. Oke. Ini ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kegiatan kita pada hari ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa agar apa yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Amin. Baik, sebelum kita mulai diskusi atau kegiatan kita yang lain-lain, kepada Bapak fasilitator kita yaitu Bapak Sony Mulyadi Supriyadi, Sarjana Pendidikan MM, kami persilahkan untuk memberikan prolog terlebih dahulu atau materi awal. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Surya atas waktu yang diberikan. Pak, tenang, silakan. Ini baiknya kita pakai kalau ada yang kayaknya ada petugas piket energizingnya hari ini kayaknya Mas Sony. Oh gitu ya. Oke. Siapa ya? Oke. Maksud saya nanti setelah Pak ini memberikan ice breaking, tapi nggak apa-apa, kita ice breaking dulu juga nggak apa-apa. Oke. Kita untuk energizing dulu untuk biar semangat. Kita ice breaking dulu kepada Ibu Nunu. Kami mohon bantuan untuk bisa memberikan ice breaking untuk pagi hari ini. Kami persilakan kepada Ibu Nunu. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Baik Bapak Ibu, sebelum menuju ke materi, kita ice breaking dulu. Bapak Ibu bisa menirukan gerakan saya, karena kita sudah usianya semakin bertambah, kita mencoba untuk latihan menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Jadi, kalau nanti saya bilang mulai kanan, silahkan tangan digenggam, diputar ke dalam, berarti tangan kanan. Bu Nunu nggak kelihatan nih gambarnya. Iya tak Pak? Jadi kalau saya bilang kanan, kalau saya bilang kanan seperti ini, berarti nanti tangannya diputar ke arah dalam kanan ini Bapak. Kalau saya mengatakan kiri, berarti keluar. Tangan kiri keluar. Kalau saya bilang dua, artinya kedua-duanya, berarti kita praktekkan yang kanan ke dalam, yang kiri keluar. Bagaimana Bapak Ibu? Oke. Iya. Coba kita mulai. Kanan. Ayo diputar ke dalam, tangan kanan diputar ke dalam. Kiri. Diputar. Berarti tangan kiri diputar keluar. Ini saya kok nggak kelihatan ini ya gambarnya. Masa sih? Oh, udah nih. Oke. Nggak disuruh berhenti dulu soalnya sama ibunya. Ini berhenti nggak nih? Berhenti nggak?
Ya, ibu belum nyuruh berhenti. Kita ulang. Iya. Oke. Kiri, berarti kiri keluar. Kiri, oke. Keluar. Kanan ke dalam. Dalam. Dua-duanya. Kanan ke puter. dalam, kiri keluar. Kiri keluar. Iya. Sip. Tidak boleh ikut semuanya ke dalam loh Bapak Ibu. Iya. Tidak boleh keluar semua. Satu ke dalam, satu keluar. Satu keluar. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nunu. Oke, terima kasih kepada Ibu Nunu yang sudah membuat kita berenergi kembali. Baik, karena waktu sudah lanjut, maka kita teruskan kepada Bapak Sony Mulyadi untuk bisa memberikan materinya. Kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Surya. Oke, para peserta sekalian, kita akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar kata kodrat alam? Pernah, Pak. Atau oke. Nah, ini bagus nih, Pak Tonang nih, mulai nih. Kira-kira menurut Pak Tonang apa tuh kira-kira kodrat alam itu, Pak Tonang? Ya, ikut ketentuan alam, Pak. Ikut ketentuan alam. Ikut ketentuan alam ya. Oke. Ya. Dulu mungkin Oleh ya. alam. Iya, oke. Bu Nunuk, mungkin ada Ya. pendapat lain? Mungkin ada Sama, pendapat lain? Sama. Oke. Sama dengan siapa nih? Sama dengan Pak Tonang atau sama dengan Pak Surya nih? Orang. Oh, sama dengan Pak Tonang. Berarti nggak sama Pak Surya kan? Oke, Pak Abang, barangkali ada tambahan pendapatnya? Sama Pak, Sama siapa? sama Pak Tonang Pak. Oh, sama Pak Tonang. Berdua. Sebenarnya Pak Tonang juga. Pak Tonang juara itu, Pak Tonang juara. Oke, saya tidak akan menjelaskan dulu sekarang apa itu kodrat alam ya. Tapi saya ingin bertanya kepada yang kedua, ya. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar kalimat ajarilah anakmu sesuai dengan karakternya? Ajarilah muridmu sesuai dengan karakternya. Pernah mendengar itu? Sering, Pak. Sering Sering mendengar, ya? Pak. Sering dengar ya? Oke. Iya. Oke, Apalagi semuanya ada sering kaitannya dengan asesmen diagnosis itu. Iya, oke. Udah lebih jauh itu Pak Abang, sudah lebih jauh itu. Kita baru akan memulai sebetulnya, tapi ini ada kaitan materi kita hari ini akan ada kaitannya Saya malah jarang. dua yang tadi ya. Oke, saya sebetulnya udah share materi yang akan kita diskusikan itu di kolom chat. Silakan sekarang Bapak Ibu ambil materi itu, tapi sebelumnya kita kan sudah dibagi kepada 4 kelompok ya. Jadi nanti masing-masing setelah mendapatkan materi silakan dipelajari dan didiskusikan di kelompok. Ya. Nah, setelah itu nanti setiap kelompok melakukan presentasi. Oke? Ada pertanyaan untuk tugas yang ini? Sudah, Pak. Berarti Cukup jelas? Paham. Cukup jelas, Pak. Kalau tidak jelas pun dijelas-jelasin aja lah, biar jelas. Oke, silakan selamat mendownload tugasnya, selamat berdiskusi, silakan ke bor masing-masing. Saya beri waktu 15 menit, nanti Bapak Ibu segera kembali untuk presentasi ya. Nanti presentasi akan dimulai dari kelompok 1 dan berurut ke kelompok 4, oke? Selamat bekerja. Siap. Iya, Pak, terima kasih. oke. Oke, waktunya sudah habis. Ini tolong peserta segera semuanya kembali lagi ke room yang besar ya, ke ruangan besar untuk berdiskusi ya. Siap, sudah, Pak. Sudah Oke, kembali siap, semua Pak. nih. Pak. Sudah. Pak, Coba sudah. Sudah. Oke, kita sudah waktunya untuk presentasi. Mudah-mudahan tadi di sesi diskusi Bapak Ibu sekalian menemukan sesuatu yang baru dan berbeda di masing-masing grup sehingga kita bisa memperkaya hasanah pengetahuan kita. Untuk agar mempersingkat waktu ya silakan Pak Tonang.
Ya ini izin presentasi duluan Pak kalau boleh. Ini karena asik tadi diskusinya. Oh iya. Oke. Ya, emang kelompok satu dulu kan yang jadi presentasinya. Karena itu, iya. Tenang aja. Ini Pak Tonang semangat sekali nih. Tapi Iya. semangatnya memang ditularkan tuh Pak. Keburu lupa loh Pak. Iya betul. Silakan Pak Tonang untuk presentasikan, nanti yang lain menanggapi. Baik, terima kasih. Kami akan mempresentasikan langsung saja ya Pak untuk efisiensi waktu. Silakan. Saya dari perwakilan kelompok 1. Saya perkenalkan, saya Tonang Juniarta. Saya berasal dari unsur komite. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi tentang 4 pertanyaan-pertanyaan tadi. Adapun untuk pertanyaan yang pertama, kami tahu bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan pamong. Pendidikan pamong yang ngemong, gitu ya, yang ngemong para pesertanya, mengutamakan peserta didik atau siswa itu. Terus yang kedua itu tadi apa sih ya pertanyaannya tadi? Ini acak ini. Apa yang dimaksud pendidikan yang memerdekakan Oh iya, menurut Pak, Bapak ya Ibu? benar ini. Ya ini pertanyaan yang tertulis ini acak, jadi ya nggak ada nomornya. Oke, nomor 2, pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang bebas, tidak banyak aturan, tidak banyak mengekang dan memberi kebebasan anak-anak kami, orang tua. Jadi anak-anak kami bisa berkembang dengan baik. Terus yang ketiga, apa Bu tadi lupa Bu? Yang ketiga, apakah saat ini di sekolah Bapak Ibu Oh ya, sudah? ini ya. Yang ketiga, apakah di sekolah sudah? Di sekolah kami, menurut ini kan di kelompok kami juga ada guru-guru ini, juga masih belum sepenuhnya Pak. Jadi belum sepenuhnya merdeka, masih ada. Yang terakhir apa Bu tadi? Yang keempat Pak? Mengapa kita membahas pendidikan yang memerdekakan? Oh ya, ini berarti jawabannya. Pendidikan yang memerdekakan itu penting dan anak-anak kami itu biar berkembang optimal potensinya. Terima kasih, itu aja. Oke, terima kasih Pak Tonang atas presentasinya. Silakan kelompok yang dua untuk menanggapi. Kok nggak dikasih aplaus Pak? Oke, oh iya, kasih aplaus dulu untuk penampilan Pak Tonang. Nah, karena Bu Nunuk ini sudah lebih dulu dan kebetulan demi kesetaraan gender, ya kan? Nah, maka saya persilakan untuk menanggapi terlebih dulu, Bu Nunuk. Yang menjadi pemikiran saya, pemikiran kelompok kami, pendidikan yang memerdekakan. Seperti disampaikan oleh kelompok 1 tadi itu, bebasnya yang bagaimana ini Pak? Merdeka yang bagaimana ini Pak? Karena dikhawatirkan kalau memang memberi kebebasan nanti jangan-jangan malah apa Pak ya? Amburadul. Iya, itu Pak. Terlalu merdeka, karena terlalu bebas. Iya. Terima kasih sementara itu Pak. Oke, silakan Pak Tonang langsung dijawab saja karena waktunya kita semakin mepet ini. Ya, silakan. Ya, singkat saja. Ini menurut kadar pemikiran kami sebagai orang tua ya Pak. Ya. Jadi bukan berdasarkan teori-teori. Ya, yang penting kebebasannya itu ya bukan berarti liar ya. Maksudnya ya silahkanlah anak kami dibina dengan baik, jangan terlalu dikekang. Misalnya dia dibatasi aktivitasnya, dibatasi proses berpikirnya, jangan sampai dan liar gitu. Pemikirannya yang liar tapi tindakannya jangan liar gitu. Dan bebas gitu. Itu pandangan kami dari orang tua Pak. Oke, Bu Nunuk mungkin masih mau mempertajam pertanyaannya atau cukup? Sudah Pak, saya sudah bisa menangkap ya. Sudah bisa menangkap ya? Iya, bisa. Oke. Ini Pak Abang seperti masih mau penasaran nih sama pertanyaan nih. Tapi satu pertanyaan terakhir ini ya, soalnya waktunya kita makin mepet nih. Ya. Silakan Pak Abang. Ya, apa yang tadi disampaikan oleh fasilitator bahwa mengucapkan kata kodrat alam. Nah, yang ingin saya tanyakan kaitannya kodrat alam dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tolong dijelaskan.
Silakan Pak Tonan. Oh iya, ya kodrat alam itu, ya setahu kami kodrat alam itu ya, alam itu punya ketentuan dan alam selalu berjalan sering jalannya waktu itu punya ketentuan. Jadi Ki Hajar Dewantara kayaknya juga menyatu dengan alam itu pemikirannya. Ya, kurang lebih begitu Pak. Saya agak bingung ini. Mungkin nanti bisa dibantu. Iya. Ya. Oke. Maklum saya orang tua yang kurang baca, Saya mungkin tertarik untuk memberikan penguatan saja ya ke di sini. Sebetulnya pemikirannya udah hampir klik juga ke yang Pak Tonan. Hanya saya berikan penguatan sedikit saja bahwa yang dimaksud kodrat alam itu kan setiap anak itu tumbuh sesuai dengan kodrat alamnya, dari sisi usia, kematangan sosial, kematangan biologis, kematangan pola pikir ya, kematangan jiwa, Nah, pendidikan itu harus disesuaikan dengan kodrat alam yang itu. Jadi tidak boleh lagi memaksa-maksakan anak yang kompetensinya X harus belajar di kompetensi Z misalkan, kan begitu. Tidak, tapi biarkan anak tumbuh belajar sesuai dengan pertumbuhannya, jadi tidak dipaksakan. Yang kedua, kodrat alam itu karena kan alam ini tidak hanya tidak hanya dalam sumber daya alam yang biasa saja, tapi yang dimaksud alam di sini juga ada sumber daya budayanya. Ya. Nah, pendidikan itu juga tidak boleh keluar atau menabrak kodrat budaya lokal, kearifan lokal. Kalau bahasa kita sekarang kearifan lokal itu. Nah, Ki Hajar Dewantara ini berharap pembelajaran ke depan itu kita bisa semakin berfokus kepada perbedaan, maksudnya perbedaan karakteristik peserta didik, ya, agar dia tumbuh menjadi manusia sesuai dengan dirinya dan mampu mencapai harapan hidupnya, ya, yang tentu visi dari tujuan akhir di sekolahnya disesuaikan dengan visi di sekolahnya masing-masing. Tetapi tentu keinginan atau talenta anak ini harus terwadahi secara optimal. Semua kebutuhan harus terwadahi. Barangkali itu yang bisa saya berikan untuk penguatan. Saya yakin tidak akan puas, dan karena saya memang bukan pemuas, Bu Nunuk ya, mohon maaf ya. Tapi maksud saya begini, agar maksudnya silakan Bapak Ibu setelah ini kan kita kan POD ini ya, ini POD kan, pembelajaran orang dewasa. Jadi kita akan semakin tergali untuk semakin mencari tahu, menggali semakin banyak informasi tentang pendidikan, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam implementasi di lapangan seperti apa. Kita harus banyak membaca lagi. Jadi tidak cukup dengan statement kita yang diskusi pada hari ini. Itu saja barangkali untuk penguatnya. Terima kasih atas waktunya, atas semangat berdiskusinya. Pak Surya, kalau tadi tidak sempat mendapat kesempatan untuk bertanya karena masih ada kelompok lain yang nanti akan berdiskusi ya. Oke, kita serahkan kembali kepada ketua kelas untuk memimpin selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Tony Mulyadi atas bimbingan hari ini. Kita sudah diberi materi, kita sudah diberi stimulasi untuk bisa memahami kondisi pendidikan kita saat ini. Semoga nanti apa yang sudah diberikan oleh Bapak Sony bisa menjadikan motivasi kita untuk memajukan pendidikan di tingkat nasional dan di daerah-daerah tempat kita. Baik, karena waktu sudah cukup, untuk itu mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Baik, terima kasih. Saya sebagai ketua mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus untuk Bapak Sony. Nah, ini udah langsung boleh keluar, Pak. Oke, silakan. Terima kasih. Iya. Ya.